alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Romo Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta Ibu Yai Haji Abdullah Falasifa selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Hifdz Putri. Yang saya hormati Bapak Dr. Hanifudin Mahdum beserta Ibu Dr. Khairatul Idawati selaku pencetus gerakan pasti aksi literasi, dan yang saya hormati Ustadz Ahmad Nidoni selaku mudir Madrasah Diniyah Al-Hifdz Putri, dan tak lupa kedua orang tua saya dan teman-teman saya yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Ibu Alimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu tafsir, pelajaran tafsir yang bertemakan tentang halal haramnya terkait makanan. Di sini ada beberapa poin, ada 3 poin. Poin yang pertama, makna global. Makna global di sini ada penjelasan Allah memerintahkan orang mukmin untuk berjanji atau menepati janji, baik itu janji kepada Allah atau sesama makhluknya. Kemudian Allah juga menyebutkan halal beberapa hewan yang halal dimakan atau daging hewan yang halal dimakan. Di sini ada unta, sapi, dan kambing. Kemudian Allah juga menyebutkan keharaman beberapa daging yang haram dimakan. Pertama ada bangkai tikus, darah. Ini aslinya warnanya merah dan jadi biru. Artinya ini darah, ada daging babi. Ini haram untuk dimakan. Dan Allah juga menegaskan untuk hewan buruan. Hewan buruan itu aslinya halal dimakan, kecuali untuk orang ihram. Kalau orang ihram itu tidak boleh memakannya. Memburu aja tidak boleh memburu aja tidak boleh, apalagi memakannya. Lanjut ke poin yang kedua, sebab turunnya ayat. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa orang musyrik ini sering haji ke Baitullah atau datang ke Baitullah dengan membawa hewan ternaknya. Dan orang musyrik juga memuliakan tempat-tempat ibadah yang ada di Mekah atau ibadah haji, memuliakan tempat-tempat haji seperti di Mekah, di Baitullah, di Madinah, dan lain-lain. Dan mereka juga mengorbankan hewan ternak-ternaknya tadi. Nah, dari perbuatan orang musyrik tadi, orang mukmin ini dengki dengan perbuatan mereka orang musyrik tadi. Nah, sebab itu Allah menurunkan ayat yang terdapat di Quran surat Al-Maidah bagian kelima ayat 2, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah. Yaitu penyebabnya Quran surat Al-Maidah diturunkan. Lanjut ke poin yang ketiga, kandungan hukum. Yang pertama, apa saja hewan ternak yang diharamkan, yang disyariatkan dalam ayat. Di sini ada daging babi, darah, dan bangkai. Dia disembeli apabila dia itu haram dimakan, dan juga hewan-hewan yang lain apabila penyembelihannya itu dengan tanpa menyebut nama Allah dan untuk berhala. Kemudian yang kedua, penyembelihan apa yang disyariatkan dalam Islam. Menurut Imam Syafi'i, penyembelihan itu sah apabila yang dipotong itu bagian kerongkongan. Tidak perlu di bagian 2 urat leher ini, karena dia itu saluran makan dan minum hewan. Jadi kalau yang dipotong cuma lehernya itu kerongkongan itu tidak apa-apa, tidak usah di 2 urat leher, karena itu saluran makan dan minum hewan.
Di sini ada sabda Nabi yang berbunyi ma'anhara dama wadkuris mullahi alaihi fakuluhu, yang artinya binatang yang darahnya telah mengalir dan disebutnya dengan asma Allah itu maka makanlah. Jadi halal untuk hewan yang penyembelihannya dengan menyebut nama Allah itu boleh untuk dimakan. Dan ada, kalau ini kurang jelas maka bisa dilihat di kitab-kitab fikih, itu penjelasannya lebih lengkap lagi. Terus ada lagi alat untuk menyembelih, itu alatnya yang bisa mengalirkan darah dan bisa yang bisa memotong kerongkongan atau saluran dua urat leher tadi, kecuali dengan kuku atau